Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah video alur cerita film aksi terbaru dari Copycat, Black Widow. Misi penyamaran yang dilakukan oleh sekeluarga mata-mata telah ketahuan. Misi yang telah mereka jalankan selama 3 tahun ini telah sukses mencapai target. Karena itulah mereka tak ragu lagi untuk meninggalkan apapun yang mereka punya. Pesawat telah disiapkan untuk melarikan diri. Hanya saja pihak yang memburu mereka telah datang dan mulai menembaki mereka. Melina yang berperan sebagai ibu terkena tembakan, sehingga Natasha mengambil alih kemudi dan coba menerbangkan pesawat. Dia berhasil menerbangkan pesawat tersebut, meskipun Alexa yang berperan sebagai ayah masih berada di luar pesawat. Pesawat mendarat di Kuba. Melina pun mendapatkan pertolongan medis. Meski cuman pura-pura, waktu 3 tahun ini nampaknya membekas di dua mata-mata cilik ini, terutama si pemeran anak bungsu, Yelena. Mereka merupakan bagian dari organisasi bernama Red Room yang dipimpin oleh Jenderal Dreykov ini. Natasha tak ingin Red Room merenggut masa kecil Yelena. Dia coba untuk melindungi, namun perlawanannya saat itu sia-sia. Organisasi Red Room sendiri bukannya tanpa kelemahan. Mantan anggotanya kini membawa gas sintetik yang dapat meruntuhkan organisasi jahat ini. Gas ini dapat melindungi saraf dari manipulasi luar, dan kebetulan yang terkena gas barusan adalah Yelena. Yelena yang memperoleh kembali kontrol dirinya diserahi gas yang tersisa. Dia diberikan wasiat terakhir untuk membebaskan para wanita lainnya dari jeratan organisasi Red Room. Pembelotan Yelena ini ditanggapi serius oleh Dreykov yang kemudian mengaktifkan protokol Taskmaster untuk memburunya. Beberapa waktu kemudian, setelah tragedi Sokovia menimpa Avengers, Natasha melarikan dirinya ke Norwegia. Temannya mengirimkan beberapa barang dari rumah persembunyiannya di Budapest. Namun karena merasa tak perlu, dia akan membuangnya. Namun saat Natasha pergi untuk membeli bensin, Taskmaster ternyata datang menyerang Natasha. Dia memiliki gaya tarung seperti Kapten Amerika lengkap dengan perisainya. Bahkan dia bisa meniru gerakan milik Natasha. Saat terpojok, Natasha menyadari dirinya bukanlah target utamanya. Setelah tahu apa yang diincar, Natasha coba mendahuluinya. Namun, ternyata Natasha sempat mengambil isinya. Foto yang terselip di antara tabung membuatnya pergi ke Budapest. Yelena kaget melihat Natasha malah bawa balik gas sintetiknya ke Budapest. Begitupun Natasha kaget mendengar Dreykov masih hidup dan Red Room masih aktif. Natasha sempat tak percaya, namun kejadian ini membuatnya percaya. Mereka kembali dikejar oleh Taskmaster. Kali ini, dia menggunakan kemampuan memanah Barton yang membuat mereka terhempas dan nyungsep. Saat bersembunyi, Yelena tahu misi melenyapkan Dreykov jadi beban buat Natasha, karena Putri Dreykov ikut jadi korban bom yang Natasha ledakan. Yelena bilang jika dia dan rekan-rekannya dulu di Red Room bagai senjata tanpa wajah yang bisa dibuang dengan seenaknya. Agar tak jatuh lagi korban, Natasha ngajak Yelena untuk kembali memburu Dreykov. Mereka memerlukan bantuan Alexei untuk menemukan markas Red Room. Namun karena Alexei dikenai penjara seumur hidup, mereka harus menjemputnya terlebih dahulu. Alexei sendiri merupakan satu-satunya prajurit super dari Soviet, namun loyalitasnya pada Dreykov malah berbalas penjara. Tembakan dari arah menara menyulitkan Yelena, namun saat dia membalas terjadi hal yang tak terduga. Alexei ternyata tak tahu di mana Dreykov, namun untungnya dia tahu di mana Melina. Melina duduk kembali bersama mantan keluarga-keluargaannya. Alexei muncul mengenakan baju tempurnya di masa lalu. Dia memang sering mengaku sebagai rivalnya Kapten Amerika. Natasha bilang jika permainan keluarga-keluargaan ini tak memiliki arti.
Namun tak begitu dengan Yelena. Yelena yang kesal pergi ke kamar, diikuti oleh Alexei yang ingin menenangkannya. Saat berdua saja dengan Melina, terungkap jika ibu asli Natasha selalu mencarinya. Namun dia dihabisi oleh Dreykov. Sayangnya, Melina juga bilang jika Red Room telah mengetahui jika mereka ada di sini. Yelena menemukan Natasha tak sadarkan diri. Dia juga mendapat serangan kejutan dari Melina. Alexei mendengar suara Melina yang sedang mengoperasikan pesawat. Pantaslah Dreykov tak terlacak di daratan karena dia bersembunyi di udara. Melina menemui Dreykov, namun saat ngobrol, dia sentuh kening Melina. Rupanya dia telah tahu sedang ngobrol dengan siapa, dan yang sedang bersama Alexei juga siapa. Melina dan Natasha ternyata telah menyiapkan rencana ini, termasuk rencana meloloskan diri Yelena. Gilanya, Dreykov ternyata malah berterima kasih pada Natasha, karena Natasha dulu meledakkan putrinya. Hal itu membuatnya memiliki Taskmaster, senjata paling kuat, yang ternyata adalah putrinya sendiri, Antonia. Dreykov memang sangat percaya diri. Semua widow dari Red Room telah diset agar mengenali feromon Dreykov. Ini mencegah mereka dari berbuat kasar pada Dreykov. Alexei menghadapi Antonia yang diperintahkan menghabisi Melina. Melina sendiri pergi untuk mengambil alih kendali Red Room. Tapi sayang, rencananya sudah terbaca. Natasha diperlihatkan betapa banyaknya calon widow yang telah direkrut oleh Red Room. Natasha tahu jika semua perempuan ini akan dimanfaatkan atau dibuang seenaknya demi kepentingan Dreykov. Aki-aki ini ternyata sudah berangan dapat mengendalikan penuh Natasha yang merupakan seorang Avengers. Namun, angannya hanya sampai di situ saja. Karena Natasha merusak penciumannya sehingga feromon Dreykov tak bisa lagi menahannya. Sayangnya Dreykov sempat menyentuh konsol yang membuat peringatan darurat aktif. Sementara itu, dicegah melalui sistem membuat Melina mengganti rencananya. Dia merusak salah satu mesin agar Red Room mulai turun ke daratan. Natasha mulai terpojok oleh serangan para widow. Untunglah Yelena datang dan menggunakan gas sintetiknya. Melina kembali ke ruangan dan menolong Alexei. Natasha mengambil gas sintetik yang tersisa dan menyalin semua data rekrutan Red Door di dunia. Namun saat dia mencari jalan untuk meloloskan diri, rasa bersalah membuatnya membebaskan Antonia. Saat Antonia bersiap menyerang, pijakan terbelah dan memisahkan mereka berdua. Natasha melihat Yelena mengejar pesawat Dreykov dan bersiap membuat kerusakan pada pesawat. Aksi nekatnya tak sempat Natasha hentikan sehingga Yelena terpental jatuh bebas tanpa parasut. Natasha mengambil parasut lalu terjun menyusulnya. Melina dan Alexei pun tak bisa menolong mereka karena pesawat yang mereka gunakan tak berfungsi dengan baik. Saat Natasha berhasil memasangkan parasut pada Yelena, Antonia sudah terlihat mengincarnya. Dia menjauhkan diri dari Yelena dan bersiap menghadapi Antonia. Natasha menggunakan kontrol di lengan Antonia untuk membuka helmnya. Di saat itulah dia menggunakan gas sintetis yang tersisa pada Antonia. Setelah meminta maaf pada Antonia, Natasha melihat keadaan Yelena. Alexei dan Melina juga selamat dan menghampiri mereka. Namun Natasha meminta mereka untuk segera pergi karena Jenderal Ross yang sangat membenci Avengers telah menuju ke sana. Beruntung rekan-rekan Yelena tak meninggalkan mereka. Melina bahkan juga membawa Antonia. Natasha sengaja tak ikut pergi, data yang dia copy, dia berikan pada Yelena. Itulah video alur cerita film aksi terbaru 2021, Black Widow. Film ini ditutup dengan Yelena yang mendatangi makam Natasha. Kemudian seseorang bernama Valentina menunjukkan target Yelena yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Bila suka dengan videonya, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.